pendengar setia, selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Bersama dengan saya Lucy dan Dan saya Fani Halim Zaryadi. Sekarang kita bersama tamu yang luar biasa yang sangat berkompeten dan profesional banget nih. Akan ngobrol tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Tema ini penting banget untuk kita sebagai generasi muda. Sebelum kita mulai, kita mengenal lebih jauh narasumber kita. Yang pertama, Halo semuanya, aku Diva dari Biro Perencanaan dan Kerjasama. Halo semuanya, halo, aku Elsha dari SDMO. halo, Semuanya, aku Vivi dari Biro Keuangan dan BUMN. halo. Halo, aku Fitri dari Biro Hukum. halo. Halo teman-teman, saya Jessica dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Halo Jessica. Halo teman-teman, saya Karin Karisti dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Halo. Halo teman-teman, saya Gayatri dari Biro Komunikasi Publik. Halo. Halo semuanya, aku Fairuz dari Biro Umum Bintekin. Oke. Halo semuanya, saya Francisca dari Pusat Data dan Informasi. Halo. Halo. Oke, semua karena udah perkenalan, kalau gitu kita mulai ya. Nah, untuk kali ini kita itu sering banget kan ya denger kata wawasan kebangsaan nih. Tapi mungkin masih banyak yang bingung sebenarnya maksudnya itu apa. Nah, menurut kalian wawasan kebangsaan itu apa sih? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan kita dengan mengutamakan persatuan demi tujuan nasional. Jadi, meski kita berbeda suku, agama, budaya, bahkan bahasa, kita tetap satu. Itu sebabnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dengan kehidupan kita. Berarti generasi muda kalau paham wawasan kebangsaan, kita bakal jadi lebih kuat menghadapi tantangan global ya. Bener banget tuh. Tapi kesadaran itu nggak cukup gak sih? Sampai di situ aja. Kita perlu tahu apa sih bentuk nyata dari rasa cinta kita ke Indonesia. Nah, disinilah pentingnya kita paham soal beda negara. Karena sebenarnya wawasan kebangsaan dan bela negara itu ibarat dua sisi dari satu koin. Nggak bisa dipisahkan. Boleh dijelaskan nggak sih apa itu bela negara, Kak Fitri? Oke, Mas Halim. Mungkin kalau dengar kata bela negara, yang langsung terlintas di pikiran kita itu kayak militer, perang, atau angkat senjata begitu ya. Padahal maknanya itu jauh lebih luas daripada itu. Mungkin secara singkat, bela negara itu bentuk cinta kita pada tanah air gitu. Jadi bagaimana wujud nyata dari kepedulian, kemudian kesadaran, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, itu dengan jelas disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, artinya di sini bela negara itu bukan hanya hak kita, tetapi juga kewajiban gitu. Bahkan bukan pilihan, melainkan tanggung jawab kita semua. Betul. Menanggapi dari Mbak Fitri ya, kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Mbak Vivi tentang nilai utama dalam bela negara ya. Tahu nggak sih kalau sebenarnya banyak contoh bela negara yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN. Misalnya dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, disiplin, taat aturan, menjunjung tinggi integritas, mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, dan selalu siap beradaptasi dengan perubahan terutama di era digital ini. Jadi setiap langkah kerja kita sebagai ASN, kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, itu udah termasuk bela negara loh, gitu. Ya ampun, luar biasa banget ya jawaban Kak Fitri, Kak Vivi, dan Kak Diva. Jadi intinya bela negara itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja kan?
Iya, betul banget. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang nih, generasi muda ini kan hidup di era digital yang serba cepat. Menurut Kak Jessica nih, apa aja sih tantangan kebangsaan yang kita hadapi di era digital ini? Ya, jadi menurut saya, tantangan kebangsaan di era digital sekarang ini sangat beragam dan kompleks. Salah satunya, di era digital ini penyebaran informasi sangat cepat, memungkinkan terjadinya disinformasi. Selain itu, tantangan lainnya juga dalam bentuk radikalisme, intoleransi, penyalahgunaan media sosial, sampai dengan degradasi moral. Nah, menyambung dari Kak Jessica nih, kita sebagai generasi muda tuntut untuk memiliki literasi digital yang baik. Setiap informasi yang diterima tidak boleh langsung disebarluaskan tanpa melakukan verifikasi kebenaran dan sumbernya. Sikap bijak dalam digital merupakan wujud nyata bela negara di era modern karena mampu menjaga persatuan bangsa sekaligus mencegah dampak negatif dari penyebaran hoaks dan disinformasi. Oh, jadi generasi muda itu harus berani jadi filter ya, bukan sekedar konsumen informasi saja. Benar banget nih. Kalau tadi kita ngobrolin tantangan, sekarang coba sebutkan kita sebagai anak muda bisa melakukan apa aja sih buat bela negara? Mungkin Kak Elsia bisa jawab. Nah, kita sebagai generasi muda punya peran yang sangat besar dalam bela negara ya. Kontribusi yang dapat kita lakuin itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ikut organisasi seperti OSIS, BEM, lalu jadi relawan kemanusiaan maupun sosial, contohnya seperti ikut kegiatan mengajar anak-anak di daerah terpencil atau ikut membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Dan bisa juga dengan cara bikin karya yang mengharumkan nama Indonesia. Kalau menurut saya sendiri, generasi sekarang tentunya punya banyak cara untuk berkarya melalui media sosial yang kita punya ya. Misalnya bikin podcast tentang bela negara seperti ini pun sudah menjadi kontribusi kita dalam bela negara. Kak Virus mungkin Hmm, bisa menambahkan. Iya, aku setuju banget sama Kak Elsia, namun juga di samping itu melihat kondisi akhir-akhir ini seperti kualitas demokrasi negara kita yang menurun, ruang digital yang penuh dengan disinformasi atau hoax, bahkan hingga kerusakan lingkungan, maka menurut aku berani bersuara, aktif mengawasi, mengkritisi, dan melawan praktis yang dapat melemahkan demokrasi juga termasuk peran generasi muda dalam membela negara menjadi garda depan dalam melawan maraknya disinformasi, hoax, buzzer, dengan membangun literasi digital yang kuat dan tidak mudah terprovokasi, juga termasuk dalam bela negara gitu. Intinya, peran generasi muda dalam bela negara itu untuk tetap kritis, berani menjadi pengawal demokrasi, berani bersuara ketika kebijakan tidak memihak rakyat, dan generasi muda juga harus tetap kritis di ruang digital untuk melawan disinformasi dan propaganda yang dapat memecah belah persatuan bangsa, juga harus turut serta menjaga kelestarian lingkungan demi generasi penerus kita. Benar Gitu sekali sih. Kak Virus dan teman-teman lainnya. Bahkan ya, berprestasi di bidang olahraga, seni, teknologi, atau akademik juga merupakan bentuk bela negara loh. Karena setiap kali kita membawa nama Indonesia di mata dunia, kita sedang menjaga kehormatan bangsa. Bela negara tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan karya, prestasi, dan kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia. Luar biasa banget nih jawaban Kak Elsa, Kak Virus, dan Kak Gayatri. Kalau gini sih, kalau generasi muda kayak gini sih, 2030, 2030 generasi emas, kalau Indonesia emas sih PT sih. Pastinya pede dong, soalnya generasi mudanya kayak kita-kita nih yang berpikirannya udah kritis. Nah, itu tadi obrolan kecil kami mengenai peran generasi muda dalam menjaga Indonesia. Pesan saya sederhana, jangan tunggu besar untuk berbuat. Bela negara bisa dimulai dari hal kecil yang konsisten. Sebelum menutup podcast ini, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Boleh, silakan Halim. Oke, terima kasih teman-teman. Hmm, Burung Garuda terbang membentang, sayapnya kokoh di angkasa raya. Wawasan Cakep. kebangsaan jangan hilang, itulah kunci bangsa mereka selamanya.
Terima kasih ya teman-teman semua atas obrolan inspiratifnya. Semoga podcast kita ini membuat kita semua lebih sadar pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Indonesia Jaya. Salam. Dadah.